ya Pak ya. Jadi untuk dari super geng ini dialihkan yang biasanya dari jam 7.15 jadi di jam 8.30 ya. Seperti biasa untuk hari Jumat ini kita akan melanjutkan untuk super game kita. Untuk tema pembahasannya hari ini mungkin ada sedikit perbedaan dengan di jadwal ya. Kali ini akan dibawakan sama Pak Andi dengan judulnya manajemen waktu yang efektif ya Pak ya. Iya, betul Mbak Dayu. Nah, ini untuk manajemen waktu yang efektif tentunya direlasikan untuk dalam hal pekerjaan ya Pak. Kira-kira mungkin apa aja sih, bagaimana caranya supaya waktu kita selama kita bekerja ini bisa menjadi lebih efektif ya Pak ya? Iya, benar Mbak Dayu. Mungkin bisa langsung dimulai saja nih Pak Andi. Ampun tuh, jahat banget sih. Udah makan lulu, enak aja kayak gimana apa-apa sih. Tuh lihat tuh. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Ya, pertama-tama sebelum saya memulai acara sharing skill kali ini, saya sebelumnya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin ketika mungkin selama sesi saya kasih materi atau waktu saya feedback atau seperti apa, ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Oke, karena juga mumpung ya belum mulai ya, baru mulainya hari Minggu besok ya. Iya Pak. Momennya pas nih, momennya nih, mumpung berkumpul semuanya juga ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ucapkan selamat menjalankan puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ya. Oke, saya langsung aja ke materi. Jadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dayu, jadi apa-apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan nih supaya ketika kita dalam bekerja itu mempunyai manajemen waktu yang cukup efektif. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan yang kalau saya rasa sih sangat bisa diaplikasikan sebenarnya. Tinggal nanti dari rekan-rekan sendiri yang gimana nih, mau ngikutin atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu biar juga enggak terlalu malam, karena besok pun juga sudah ada yang mulai puasa ya. Untuk tips terkait manajemen waktu yang efektif, yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu. Nah, ini juga kemarin sudah dibahas juga oleh Ibu Rosi selaku pembicara Selasa kemarin kalau tidak salah. Beliau ini juga membahas terkait impian, dream ya. Bagaimana mencapai dream, lalu step-step apa sih yang harus dilakukan supaya kita mencapai dream atau keinginan yang kita harapkan atau yang kita tuju. Sama seperti itu. Jadi untuk menjadikan waktu kita secara efektif itu langkah yang pertama adalah tetapkan dulu tujuan yang spesifik. Tujuannya apa nih saya mengerjakan ini? Manfaatnya apa? Lalu terukur. Terukur itu dalam artian dikatakan pekerjaan ini sudah selesai, itu seperti apa? Jangan sampai sebuah pekerjaan itu tidak memiliki tolak ukur batasan waktu yang ini selesai, ini belum selesai, dan lain sebagainya. Lalu punyailah batas waktu, karena tanpa ada batas waktu, percuma kita akan bekerja terus seperti itu. Nah, mungkin itu yang pertama, Mbak Dayu. Lalu yang kedua, tipsnya adalah setelah kita setelah kita menetapkan tujuan tadi, terus mempunyai batas waktu, lalu buatlah prioritas dari list-list tersebut, mana yang harus dikerjakan untuk pertama kalinya. Lalu mana yang bisa kita delegasikan atau kita share dengan tim yang kita miliki,
dan mana yang memang harus ibarat kata ya, disingkirkan atau ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi maksud saya itu lebih ke arah, oke, ini dikerjakan belakangan aja nggak masalah. Yang penting mana yang menjadi prioritas kita, itulah yang harus dikerjakan pertama kali. Seperti konsep Pareto ya, 20-80. Jadi apa yang kita kerjakan 20% itu membuat output-nya itu 80%. Jadi tentukan prioritas mana yang harus dikerjakan untuk pertama kali. Itu tips yang kedua. Lalu yang ketiga, hindari segala bentuk distraksi yang mengganggu saat mengeksekusi list harian tadi. Jadi ibarat kata ini kita fokus saja, fokus bahwa hari ini saya punya target ini nih. Saya punya target goal seperti ini, harus saya selesaikan dalam waktu misalkan sekian jam, sekian menit, dan seperti itu. Jadi hindari segala bentuk distraksi yang mungkin dapat mengganggu to-do list harian kita. Itu untuk yang ketiga. Lalu yang keempat, fokus pada kualitas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di poin nomor 2, itu kan buatlah prioritas dulu, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus didelegasikan, dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, terkait itu, biasanya hal-hal yang kita prioritaskan itu memiliki kecenderungan kualitas yang lebih tinggi atau yang lebih memang benar-benar diperlukan dibandingkan list atau job desk pekerjaan yang lain. Seperti itu. Jadi lebih banyaklah fokus ke kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Bukan berarti kuantitasnya tidak berpengaruh ya, tapi ya itu tadi. Jadi biasanya kualitas itu seiring berjalan dengan prioritas mana yang harus dikerjakan. Biasanya satu kesatuan. Lalu yang terakhir dari saya, yang kelima, yaitu sadarilah apa yang kita lakukan ketika kita tidak melakukan manajemen waktu secara efektif, nantinya akan menjadi sebuah semacam bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak, dalam artian ketika kita menunda-nunda pekerjaan, bukannya selesai, malah nanti di akhir atau di ujung waktu atau periode, kita akan kelabakan. Karena di awal kita sudah anggap remeh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya udah deh, kerjain nanti aja deh. Ya udah deh, kerjain nanti aja, dan seterusnya. Akhirnya tumpuk, akhirnya malah nggak kekejar atau nggak tergrab atau terkerjakan dengan baik. Mungkin itu aja sih Mbak Dayu, kalau materi dari saya cukup simpel dan cukup ringan. Mungkin kita akan lebih banyak ke diskusi. Ya, baik Pak Andi. Terima kasih untuk materinya. Jadi lebih gimana caranya kita mengefektifkan waktu itu supaya kita nggak menunda sehingga akhirnya menumpuk seperti bola salju gitu ya Pak. Sehingga pada akhirnya nanti kita jadi nggak bisa nge-handle apa yang sebenarnya tadinya harus bisa kita kerjakan ya Pak ya. Yes, betul Mbak Dayu. Tuh, ini mungkin dari teman-teman ada yang mau discuss atau berbagi pengalaman nggak nih terkait, mungkin ada punya tips tersendiri kah untuk manajemen waktu yang lebih efektif untuk sehari-harinya? Mungkin boleh langsung di open mic aja nih. Boleh open mic, kalau bisa memungkinkan silakan. Ya. Atau masih terawih ya? Ada yang terawih kayaknya. Iya, Belum kemungkinan Pak. selesai. Ada yang mungkin sampai hampir jam 9 kan biasanya. Iya. Ini mungkin kalau Oke. lebih mudahnya tuh kayak kita bikin tabel jadwal dulu gitu ya Pak ya, mungkin dari to-do list kita dari pagi sampai nanti mungkin pas udah selesai kerja tuh kita apa-apa aja sehingga tuh lebih Organisir ya. Iya, jadi kita bisa tahu sendiri. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita nggak jadwalin tuh kita bahkan nggak tahu sebenarnya seharian tuh kita ngelakuin apa aja sih, sehingga akhirnya malah lebih banyak membuang-buang waktu begitu ya Pak Andi ya. Betul Mbak Dayu. Jadi mungkin sedikit sharing aja sih buat teman-teman juga. Kalau di kita itu biasanya kita ada DAP Mbak Dayu, Daily Assessment Plan hariannya teman-teman. Jadi dari situ kita list dulu, kita to-do listkan dulu
kira-kira selama 1 minggu list pekerjaan apa saja sih yang akan kita lakukan. Nah, setelah sudah kita dapatkan to-do list-nya, baru nanti kita kerucutkan dalam artian tadi kita kita kasih notes Diklasifikasikan mana-mana mungkin ya, Pak aja. ya. Kita klasifikasikan mana-mana aja sih yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ juga ada tempo waktunya dalam artian misalkan list pekerjaan ini itu harus selesai misalkan hari Selasa jam 12 misalkan. Nah, itu sudah detail banget di situ. Jadi ketika teman-teman itu kadang itu kan saya sendiri pun kadang terdistrak ya tadi kan, terdistrak terus aduh ngapain ya tadi ya kayak gitu. Akhirnya kan waduh ngeblank lagi nih. Tadi habis ngapain ya, mau ngapain ya kayak gitu. Nah, dengan adanya itu, kita dapat sedikit terbantu. Kayak gitu sih, Mbak Dayu, kalau di kita. Jadi enak, teman-teman, ketika hari ini kamu ngapain aja, misalkan targetmu apa hari ini. Nyelesaikan ini, Pak, nyelesaikan ini, Bu, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diadop ke teman-teman ya, karena kita berasal dari satu guru yang sama harusnya. Harusnya bisa dan sama sih. Gimana kalau pengalamannya Mbak Dayu gimana? Kalau dulu sih sebelumnya memang sebelum pakai jadwal seperti itu jadi kadang yang harusnya misalkan untuk porsi pekerjaan A hanya misalkan 30%, akhirnya karena dia tidak terjadwal, terus juga seperti yang Bapak bilang nggak ada kayak target tempo waktunya berapa, akhirnya yang harusnya cuma 30% menyita porsi waktu keseharian malah menjadi melebar nih menjadi 50% karena kita nggak punya tolak ukur ya. Tapi setelah dijadwalkan tuh malah lebih oh iya kita tahu ya memang porsi kita tuh fokusnya kemana nih, harusnya dikerjain yang lebih banyak yang mana kayak gitu-gitu. Cuman kadang-kadang memang yang distraksi yang tidak terduga ini nih Pak nih, yang kadang-kadang nih agak ya entah ada telepon mendadak atau misalkan tiba-tiba customer datang padahal mungkin harusnya kita lagi melakukan pekerjaan ani terus tiba-tiba ada customer datang yang memang harus kita handle kan, contohnya kalau misalkan sales ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Andi sendiri mungkin kalau misalkan ada distraksi kayak gitu tipsnya apa nih Pak supaya nggak melenceng jauh? Biasanya kalau saya sih memang saya spare ya. Yang namanya distraksi itu memang pasti ada. Cuman memang itu sudah masuk hitungan. Dalam artian kita juga sudah mengkondisikan, misalkan dari sekian banyak waktu yang kita punya itu, kemungkinan besar berapa persen sih distraksi yang mungkin terjadi. Nah, seperti itu, Mbak Dayu. Kalau di saya sih seperti itu. Jadi tetap on the track ya, sesuai dengan target. Seperti itu. Jadi tetap juga kita juga pikirkan juga, nggak mungkin lah orang kerja itu langsung hanya fokus kerja aja kan juga boring ya, kadang juga bosen juga kan. Nah makanya kalau saya pribadi juga saya mengikutkan ya, memasukkan list ketika distraksi itu kira-kira berapa lama sih yang dibutuhkan, yang mungkin sangat mengganggu banget kayak gitu sih. Mbak Dayu tipsnya sih kalau dari saya. Jadi dimasukin kayak diprediksi gitu ya Pak, mungkin kayak walaupun mungkin nggak terjadwal di kapannya, karena kan kita nggak tahu nih kalau misalkan ada yang dadakan gitu, tapi supaya buat bisa lebih memperkirakan porsi-porsi kerjaan yang lain gitu ya Pak, lebih balance. Iya, betul. Wah, ini tips yang boleh nih Pak, kan sebelumnya kan mungkin kan biasanya udah kayak dijadwal tapi memang full untuk kerjaan aja kan. Iya. Jadi ketika ada distraksi nih kita wah ini jadinya melebar nih waktunya seperti itu. Karena di distraksi sendiri kan banyak macamnya ya, misalkan kita pergi ke toilet atau mungkin ambil minum mungkin atau makan, nyemil dan lain sebagainya, kan itu salah satu bentuk distraksi juga sebenarnya. Nah itu juga perlu kita pikirkan nih, sampai berapa persen itu distraksi bisa mengganggu to-do list kita. Nah itu juga kita harusnya bisa aware ke sana sih, Mbak Dayu. Siap. Pak, ini sudah ada pertanyaan masuk, satu dari Mbak Nadia. Ini dari Mbak Nadia bertanya, bagaimana jika ada beberapa request baru dan semuanya dianggap urgent, Pak? Nih, kalau seperti ini, case-nya gimana, Pak Andi? Wah, ada request baru, tapi semuanya dianggap urgent. Iya, betul. Ada beberapa request baru. Kalau kita gini, Mbak Dayu,
di Konsep juga salah satu tolak ukurnya sebuah atau seseorang untuk dikatakan apa ya, produktif ya, itu salah satunya adalah kita membuat bobot suatu pekerjaan. Jadi kita ambil tarik misalkan nih, saya misalkan administrasi nih, administrasi itu misalkan bobot, kita list dulu pekerjaan intinya apa nih, misalkan melakukan penjurnalan, melakukan evaluasi laporan dan lain sebagainya, kita list. Nah dari list itu kita buat persentase bobot, dalam artian misalkan kayak tadi, atau ambil tarik yang paling gampang sales lah, misalkan call out ya kan, atau chatting, atau apa namanya, iklan produk, misalkan kita post-postkan, lalu kita buat persentase bobotnya, misalkan nih untuk call out misalkan bobotnya 20%, lalu misalkan untuk posting misalkan bobotnya hanya 5%, lalu untuk pekerjaan selanjutnya berapa persen sampai ketemu 100%. Nah, ketika ada incas seperti itu kan di luar prediksi ya, di luar apa yang sudah kita planningkan. Tapi dalam artian nanti dari list tersebut bisa kita masukkan ke bobot. Dalam artian ketika misal ada atasan kita, kamu ngapain aja hari ini? Kenapa DAP-mu nggak tercapai? Nah, kita bisa tunjukin tuh, ini loh Pak, saya tadi ada incas atau request kayak gini nih Pak, dan ini butuh urgent, tapi secara dibobot ketemunya nanti sama, misalkan capainya juga 100%. Kira-kira ada gambaran nggak Mbak Dayu yang dengan saya jelaskan tadi? Ada gambaran sih Pak, jadi ya kita cari tahu dulu kira-kira mungkin dari request barunya itu ada di bobot berapa supaya bisa ini kan ya Pak ya, kayak memasukkan mungkin kan, jadi yang dari daily activity kita tuh ada beberapa yang di pending dulu karena memang ada request baru. Nah kita lihat nah, apakah memang presentasinya seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, kayak gitu sih Mbak Dayu. Jadi secara perform kita tetap perform, karena apa? Karena secara dalam satu hari itu kita dapat bobotnya 100% misalkan kalau di total. Kayak gitu sih Mbak. Jadi mungkin memang pekerjaan yang lain gugur atau mungkin di skip dulu, tapi kita ada diganti dengan pekerjaan yang lebih urgent. Itu sih. Cuman gini, apa namanya, pekerjaan yang dilakukan karena urgent terus, itu berarti ada yang salah. Jadi mungkin Mbak Nadia bisa apa ya istilah kata ya, bisa analisa sampai ke akarnya dulu ya Pak ya, kira-kira analisa apa sih kenapa sih kok ini kok mesti butuh urgent, kenapa sih kok mesti butuh urgent. Kalau beberapa tips tadi yang saya sampaikan dijalankan, saya rasa tingkat urgensinya itu bakalan minim banget sih lama-kelamaan. Mungkin memang di awal akan banyak sekali ya, cuman lambat laun kan harusnya yang namanya urgent ini kan lambat laun sudah apa mulai nurun. Tapi kalau memang itu masih banyak sekali tingkat urgensinya, yaitu perlu dipertanyakan why. Kayak gitu sih Mbak Dayu. Siap, terima kasih banyak Pak Andi. Untuk Mbak Nadia bagaimana Mbak untuk jawabannya, sudah menjawab ya? Oke, sudah terjawab, baik Pak Andi. Ini mungkin ada pertanyaan masuk lagi kah terkait bagaimana manajemen waktu yang efektif? Maksudnya kayak gimana ya Mbak ya? Manajemen waktu yang efektif. Enggak, maksudnya kayak apakah ada pertanyaan lagi? Oh, maaf. Gak apa-apa Pak. Belum ada yang nanya lagi nih kayaknya. Kayaknya nggak ada nih kayaknya nih. Antara topiknya lagi nggak booming atau teman-teman sudah clear semua nih kayaknya nih. Atau mungkin udah pada lemes semua nih. Habis tarawih kekenyangan kali Pak. Iya. Oke, mungkin sharing aja sih kalau dari Mbak Dayu sendiri, mungkin ada yang bisa di-share mungkin Mbak terkait topik pada malam hari ini.
Kalau ini sih Pak, mungkin ada satu pemikiran saya sih, kalau misalkan nih kita sampai, misalkan kalau kita kan jam kerja sudah ada nih Pak, misalkan jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa, tapi ternyata kita pulang lebih larut karena memang pekerjaan kita tuh belum selesai. Berarti artinya apakah itu memang kitanya yang belum melakukan atau apa ya, mengatur waktu dengan efektif ya Pak, berarti seperti itu? Banyak faktor sih sebenarnya Mbak Dayu. Salah satu faktornya yang perlu diperhatikan adalah setiap tingkat pekerjaan atau suatu rutinitas itu harusnya memiliki standarisasi waktu yang bisa dikerjakan oleh orang secara standar atau secara umum. Nah, mungkin berkaca dari situ dulu, Mbak Dayu. Apakah kayak misal nih, saya mengerjakan suatu pekerjaan yang harusnya misalkan kalau orang umum bisa mengerjakan misalkan dalam waktu 10 menit, tapi saya mengerjakannya sampai dengan 30 menit. Nah, itu kan menjadi salah satu indikator juga dari saya untuk dari saya pribadi mengupgrade skill atau kemampuan yang saya miliki. Sehingga acuan yang sudah ada yang tadi 10 menit itu bisa saya makan. Kayak gitu sih Mbak Dayu, itu juga bisa. Jadi kita cek dulu. Perlu dicek sama perlu pembiasaan juga ya Pak ya, mungkin Iya, berarti. betul, betul. Soalnya kadang kan kalau saya sendiri tuh suka molor tuh karena biasanya keasikan follow up sampai belum buat laporan dan akhirnya harus molor karena belum buat laporan itu Pak. Baik, ini Iya, iya. ada pertanyaan masuk lagi dari Marketing New Jakarta. Pak Andi, kenapa kita harus membuat to-do list padahal sudah menjadi kebiasaan dan job desk kita pada umumnya? Lalu bagaimana kita tidak bisa memenuhi list tersebut? Lalu bagaimana jika kita tidak bisa memenuhi list tersebut? Apakah harus membuat list baru? Ada 3 pertanyaan berarti ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kenapa harus membuat to-do list? Terus kalau misalkan gimana kalau kita nggak bisa memenuhi to-do list itu? Jadinya apakah harus bikin baru atau kita yang menyesuaikan lagi? Mungkin seperti itu ya Pak ya. Kalau dari saya, kenapa harus membuat to-do list? Karena bagi saya pribadi itu adalah sebagai tolak ukur pekerjaan saya yang harus saya selesaikan dalam tempo waktu 1 minggu. Dalam artian pastilah ada dalam suatu pekerjaan itu kan pasti ada target, ya. Dan target itu bisa berubah sesuai dengan permintaan atau request, atau pekerjaan itu yang sifatnya monoton, maksudnya keseharian, misalkan. Nah, dalam to-do list itu semuanya ditulis di situ. List-list kira-kira pekerjaan apa saja sih yang misalkan kita mau eksekusi di dalam 1 minggu itu. Nah, mungkin ini bisa sharing sih dalam artian mungkin kayak gini ya. Pekerjaan kenapa sih harus membuat to-do list padahal sudah menjadi kebiasaan. Nah, mungkin dalam to-do list itu juga bisa ditampilkan secara spesifik. Misalkan nih, kita manusia ini kan juga punya keterbatasan ingatan ya. Misalkan nih, kita ada target misalkan kebetulan di Ukart ya, misalkan di Ukart ada target untuk cetak perusahaan ABC, misalkan ini harus selesai dalam tempo waktu, misalkan hari Selasa jam 12 misalkan. Nah, itu kan juga bisa dimasukkan ke dalam to-do list, sehingga nanti ketika kita melihat list yang sudah pernah kita buat, kita ingat, oh ya, ini targetnya Selasa jam 12 harus segera dikirim, atau bahkan sudah sampai ke tempatnya customer, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Jadi untuk mempermudah kita ketika dalam 1 minggu ini, atau dalam 1 minggu ke depan ini, kita mau ngapain aja, dan target-target apa saja yang harus kita selesaikan itu. Lalu bagaimana jika kita tidak memenuhi list tersebut? Jadi maksudnya ini mungkin kita sudah membuat to-do list, tapi pada kenyataannya itu nggak achieve. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah evaluasi. Evaluasi dari mana dan kenapa list yang sudah kita buat ini tidak terpenuhi. Apakah ini faktor internal ataukah faktor eksternal? Nah,
ketika kita sudah mengetahui case-nya ini adalah seperti itu, kalau ini level ke bawah, mungkin kita bisa discuss dengan tim supervisor atau bahkan manajer yang ada di atas kita. Jadi biasanya kan harus kita kan ada meeting ya mingguan biasanya. Nah di situ kan kita bahas tuntas terkait apa-apa saja sih kendala atau isu-isu yang terjadi selama ini kayak gitu Mbak Dayu. Jadi enak ketika ada meeting seperti itu, masing-masing divisi bisa apa namanya kayak ya ini sih komunikasi dua arah ya terkait kendala-kendala apa kendala-kendalanya ya yang Pak ya. kendala-kendala apa dan isu-isu apa yang terjadi. Jadi kita bikinnya seminggu sekali pasti ada seperti itu sehingga ketika ada suatu masalah atau problem dapat segera kita selesaikan itu sih. Nah, lalu apakah harus membuat list baru? Pasti. Karena itu berhubungan dengan target tadi, pastinya kan. Nggak mungkin buat to-do list hanya sebatas, ya buat aja dah, daripada nanti nggak buat ditanyain, kayak gitu sih. Jadi Mungkin itu sebenarnya Mbak Dayu. to-do list itu lebih ke bisa jadi yang pasti membantu keseharian kita ya Pak ya. Terus juga jadi bisa buat evaluasi buat diri sendiri. Kira-kira mungkin kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Karena jadi ketika nanti kita meeting, kita bisa mengungkapkan kendala-kendala kita ya Pak ya. Misalkan untuk pekerjaan ini, kenapa sih nggak bisa achieve karena kendalanya seperti ini, kayak gitu. Karena kadang kalau misalkan kita nggak ngelis, itu kita suka bingung ya Pak ya. Sebenarnya kendala kita apa sih? Kenapa bisa kita nggak achieve nih? Kalau misalkan udah kita listin itu malah lebih mempermudah ya Pak. Yes, benar. Baik, untuk dari marketing Yukar Jakarta, mungkin apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Ini dengan Mbak Farah ya, kalau nggak salah ya? Sudah, oh iya betul, sudah Pak. Sudah, oke, terima kasih juga Mbak. Mungkin ada teman-teman lagi nih yang mau sharing nih terkait untuk manajemen waktunya. Dipersilakan via chat juga tidak apa-apa. Oke, mungkin sambil nunggu dari teman-teman, Mbak Dayu nih, kira-kira selama bekerja itu distraksi-distraksi apa sih yang biasanya sering muncul? Biasanya ya Pak ya, suka ada bukan kerjaan dadakan juga sih Pak. Misalkan kadang lagi telepon nih, terus suka ada chat masuk nih, otomatis kan kita harus menghentikan telepon. Ya kita selesaikan dulu teleponnya, terus kita ngebales. Padahal sebenarnya mungkin kalau di jam segitu tuh harusnya lebih fokus ke telepon atau enggak. Kadang lagi mau buat konten. Kalau saya sendiri kan juga sambil buat konten ya Pak ya. Ini lagi wah lagi serius nih bikin konten nih, entah lagi ngedit-ngedit atau emang lagi proses bikinnya. Terus ada pekerjaan lainnya, biasanya sih kayak gitu sih Pak. Jadi kadang tuh suka buyar, terus sering kali bahkan kayak karena fokus udah ngerjain pekerjaan yang B-nya ini, lupa nih sama pekerjaan A-nya. Akhirnya dari pekerjaan B itu malah lanjutin ke pekerjaan lain, terus baru ingat, oh iya tadi kan masih sambil ngedit konten, terus barulah balik lagi. Nah kadang-kadang tuh kendala yang sering banget saya alamin itu Pak. Nah makanya itu salah satu juga fungsinya kita harus punya to-do list. Kenapa? Karena itu sebagai pengingat kita juga sih sebenarnya buat kayak tadi ke distract, akhirnya lupa ya. Tadi mau ngapain ya? Jadi udah sampai mana ya? Nah kayak gitu kan. Iya, terus kalau untuk biar lebih, ya kadang kita juga udah bikin nih Pak, cuman masih belum disiplin lah istilahnya gitu ya dengan to-do list yang sebenarnya udah kita tetapkan sendiri. Mungkin dari Pak Andi ada tipsnya nggak sih biar kayak kita tuh benar-benar disiplin sama to-do list yang udah kita tetapkan sendiri gitu Pak? Apa ya tips ya supaya kita disiplin dalam melakukan apa yang ada di to-do list. Kalau saya sih begini sih Mbak Dayu ya. Saya membuat to-do list itu kan memang satu tujuannya kan memang untuk mempermudah saya untuk melakukan beberapa kegiatan selama kurun waktu tertentu ya. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya meyakini bahwa inilah yang harus saya lakukan dalam waktu ini
dalam waktu dekat ini supaya nanti pekerjaan saya itu ke belakang akan lebih ringan. Satu itu, kalau dari saya pribadi ya. Lalu yang kedua memang apa ya? Ya memang harus disiplin sih. Apa yang sudah kita mark atau yang sudah kita tanda sebagai prioritas dan yang itu harus dikerjakan ya memang harus dikerjakan. Jadi memang kuncinya di disiplin. Lalu yang ketiga, kalau bagi saya adalah karena ini kan sudah di list ya, mulai dari yang prioritas sampai dengan yang tidak prioritas. Intinya adalah kalau bagi saya adalah jangan suka menunda pekerjaan sih. Terkadang kita tidak sesuai dengan track atau to-do list yang sudah kita buat karena kita melakukan hal-hal yang di luar itu, tapi tidak berdampak atau tidak berimpact kepada pekerjaan kita secara langsung. Nah, yakini bahwa ketika kita melakukan itu, wah, gua buang-buang uang nih, gue buang-buang waktu nih, ngapain saya harus ngelakuin ini? Kan nggak ada hubungannya dengan job desk saya secara langsung, kayak gitu sih. Jadi yakini bahwa ya ini benar-benar to-do list yang harus saya kerjakan dan ini nantinya yang akan meringankan saya ke belakang untuk pekerjaan saya selanjutnya. Untuk pencapaiannya sendiri ya Pak ya. Iya betul, Mbak Dayu, seperti itu. Kalau dari Pak Andi sendiri mungkin sering juga ada distract seperti itu Pak. Ada sih Mbak Dayu, ada. Yang namanya distract pasti ada ya. Utamanya ya mohon maaf ya, ini level middle up. Pasti banyak sekali distract Iya Pak yang pasti. seperti itu. Ya, makanya ya yang tadi saya bilang, teman-teman juga harus menyediakan beberapa porsi khusus yang mana itu dapat dipergunakan untuk ya udah nih, ini kayaknya bakalan ke distract selama ini kayak gitu. Jadi ya itu tadi, benar-benar kita membuat to-do list itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan dan berdasarkan pengalaman juga ya, pengalaman dalam artian kan kita juga udah lama kerja di sini dan lain sebagainya, kan kita juga sudah tahu tipikal timnya kita seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita masukkan, mungkin ada komponen yang hal-hal yang tidak terduga yang bisa kita masukin di situ. Oke, siap. Itu sih Mbak Dayu kalau dari saya. Siap. Ini mungkin ada yang mau berbagi nggak nih untuk malam ini, untuk terkait materi kita malam ini? Kayaknya sepi-sepi aja ya Pak Andi. Oke, dari Pak Tito ada pertanyaan. Pak Andi, bicara manajemen waktu nih, bagaimana membuat kesadaran untuk kita sebagai karyawan agar bertanggung jawab dengan waktu dan lebih aware agar tidak menyia-nyiakan waktu kerja tersebut? Berarti apa nih? Bagaimana membuat seseorang itu untuk sadar akan tanggung jawabnya gitu ya, maksudnya ya? Kurang lebih seperti itu Pak. Bagaimana ya membuat kesadaran untuk kita sebagai karyawan agar lebih bertanggung jawab dengan waktunya dan lebih aware lagi supaya nggak menyia-nyiakan waktunya. Dalam ilmu ini ya, apa namanya, terkait ke HRD-an atau ke SDM ya, itu ada yang namanya tahapan mechanical, ada yang sampai paling atas itu inisiatif. Nah, kita lihat dulu nih, kalau dalam case-nya Pak Tito nih, kita ngomong dengan yang posisi yang ada di mana. Kalau memang itu tahapnya ya, mohon maaf ya, level staff, salah satu caranya supaya dia tanggung jawab dan tidak membuang waktu adalah dengan memberikan dia target yang relevan dengan kondisi atau apa namanya, dengan apa ya, add-on yang ada. Jadi kasih target dan pastikan target itu relevan dalam artian tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dalam artian nanti kalau settingnya kita terlalu rendah, ya dia ya kayak tadi apa namanya, ya kayak ngulur-ngulur waktu dan lain sebagainya karena rendah, karena dia pikir misalkan di sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan 1 jam tapi dia ditarget 3 jam misalkan, otomatis ada spare waktu 2 jam dia untuk melakukan ya itu tadi, buang-buang waktu dan lain sebagainya. Nah kalau yang terlalu tinggi juga tidak bagus juga, dalam artian
yaitu tadi misalkan sebuah pekerjaan yang dimakan dalam waktu 3 jam, dikasihnya lebih kayak gitu. Jadi tidak bagus juga terlalu banyak, tidak bagus juga terlalu rendah. Jadi sesuaikan. Lalu untuk yang level, biasanya ini level-level atas ya. Level-level atas ini memang lebih ke arah tanggung jawab. Tapi, ada tapinya. Tanggung jawab itu juga harus disertai dengan tenggang waktu. Seperti yang saya tadi sampaikan di poin pertama. Salah satu tipsnya itu juga harus memiliki batasan waktu yang jelas. Memang mungkin dari level-level atas mungkin aku nggak lihat kamu kerjanya hari ini atau kapan, tapi yang penting tanggung jawabmu selesai. Dan juga ini misalkan kalau aku laporan nih, laporan saya terima misalkan maksimal hari Senin besok jam 10. Terserah bagaimana caranya kamu mengerjakannya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sih Mbak Dayu, sedikit tips-tipsnya. Kita sesuaikan dulu, tapi yang pasti ya, yang pasti itu semua tugas itu harus memiliki batasan waktu. Jadi tidak bisa tugas itu yang sifatnya kontinu terus-menerus. Siap, baik. Pak Tito, bagaimana untuk jawaban dari Pak Andi, Pak? Oke, terima kasih. Jempol. Baik. Kalau misalkan ini, Pak, misalkan tadi sudah dibuat ini kan timeline untuk daily activity ya, Pak. Tapi ternyata mungkin misalkan nih sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan. Kira-kira apakah kita harus kayak nambah lagi atau gimana nih Pak Andi? Kita evaluasi sih Mbak Dayu, apakah target yang sudah kita set atau DAP yang sudah kita set itu sudah benar-benar relevan dengan tingkat kemampuannya teman-teman yang ada. Kayak gitu sih. Harusnya balance sih Mbak Dayu. Kalau memang itu benar-benar relevan dan real, itu harusnya balance sih. Nggak kurang, nggak lebih, terlalu banyak. Jadi harusnya balance. Jadi ketika ada yang nggak balance, itu pasti ada sesuatu. Nah, itu wajib kita lakukan evaluasi dan observasi terlebih dahulu. Jadi dievaluasi mungkin ada pekerjaan yang perlu ditambahkan karena dari list yang kemarin itu ternyata dari waktunya itu lebih cepat ya Pak ya? Iya. Baik, siap. Ada lagi kah mungkin yang mau share atau bertanya? Aman nih kayaknya nih. Udah pada ngerti semua kayaknya Pak materinya. Udah mau prepare buat sahur besok nih. Ada yang prepare buat sahur besok nih. Kalau Pak Andi udah mulai sahur besok kan? Saya mah ngikut. Oke, apa lagi nih? Teman-teman, ada yang mau di-sharing nggak nih, teman-teman nih? Kayaknya adem ayem nih kayaknya, Mbak Dayu. Iya, Pak. Apa karena habis hujan ya? Di sini barusan hujan. Di sini masih hujan, Pak. Masih hujan ya? Iya. Aduh. Ada lagi nggak nih yang mau sharing atau tanya nih? Cukup nih kayaknya Mbak Dayu nih. Teman-teman sudah pintar semua nih. Dan kelihatannya juga mungkin sudah menerapkan tips trik ini deh kayaknya. Kebanyakan pasti seperti itu ya Pak ya, supaya targetnya bisa terpenuhi semua ya Pak ya. Benar. Karena memang tips yang saya kasih ini kan memang beberapa sangat mudah sekali untuk diaplikasikan dan mungkin kebanyakan dari rekan-rekan semua juga sudah melakukan hal ini. Kayak gitu sih. Cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana eksistensi kita untuk tetap melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai ketika sudah seperti ini dan ketika ada hal-hal yang membuat buat apa sih ini dan lain sebagainya, itu jangan
tapi terus lanjutkan secara konsisten. Itu aja sih. Nah, yang jadi problem utama kita, saya mungkin ya khususnya juga, yaitu tingkat konsistensinya yang naik turun ya, kadang naik kadang turun kayak gitu sih. Nah, itu yang harusnya dijaga oleh teman-teman dan tim. Bagaimanapun kalau sebuah sistem atau segala sesuatunya itu tidak dijalankan dengan konsisten, maka mungkin pada saat ini kita masih aman, tapi pada suatu saat ketika kita sudah terkena, nah impact-nya gede banget sih sebenarnya, itu sih Mbak Dayu. Naik turun dalam ini ya Pak ya, disiplin ke to-do list-nya tadi mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi harus konsisten memang, disiplin dan konsisten, kuncinya itu sih. Kalau saya sendiri sih kelemahannya itu sih Pak, gampang ke distract sama menunda-nunda pekerjaan itu. Kadang kayak misalkan nanti dulu masih mau ngerjain yang ini, akhirnya jadinya sampai ke akhir belum selesai seperti itu. Banyak sih Mbak, kadang saya juga kayak gitu juga kok. Atau mungkin ini coba kalau misalkan kita open tanya aja kali ya Pak, yang mungkin langsung. Boleh, silakan. Ini untuk teman-temannya saya boleh tunjuk aja ya untuk tanya, kira-kira mungkin ada yang sudah paham belum untuk poin-poinnya. Ini saya selamat malam Pak Alif MKO. Pak Alif, oke. Untuk materi malam ini mungkin apakah sudah mengerti semua atau mungkin boleh diberikan resume singkat atau kesimpulan singkatnya saja Pak. Ini belum ada, mungkin sudah mulai mau istirahat semua ya Pak ya. Ini Iya, mungkin saya ini aja deh, saya rangkum dulu aja ya untuk dari Saya di pembahasan. jalan, mohon maaf ya, nyimak dulu. Nggak apa-apa Pak Jalan ya, Ardi. saya sambil nyimak. Iya Pak, nggak apa-apa. Ini jadi untuk materi yang sudah disampaikan sama Pak Andi malam ini mengenai manajemen waktu yang efektif. Jadi pertama kita harus, yang pasti ya, kita tetapkan tujuan atau targetnya ya Pak ya. Karena kalau nggak ada tujuan atau target, gimana kita bisa bikin list-list apa aja yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, harus ditentukan dulu porsi-porsi prioritasnya. Dan yang ketiga itu kita hindari distraksi, apapun bentuknya, kalaupun ada, ya tadi seperti tips yang udah Pak Andi bilang, bisa dimasukin ke dalam porsi to-do list, cuman ya harus dibatasi pastinya. Dan yang terakhir itu kita harus fokus pada kualitas. Karena kalau untuk to-do list ini pastinya bisa jadi bahan evaluasi kita juga ke depannya, kalau memang nanti ada kendala juga bisa kita sampaikan. Seperti itu ya Pak ya. Siap, ini mungkin sambil kita tutup aja, karena mungkin untuk materinya juga sudah selesai. Dari panitia mungkin boleh dibantu untuk sesi foto terlebih dahulu. Silahkan Mbak Nadia. Oke, terima kasih Bu Dayu dan Pak Andi atas waktunya. Seperti biasa di akhir acara ada dokumentasi sharing session gitu ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan diharap nyalakan kameranya. Nah, oke. Ini ada 2 halaman. Jadi bisa kita akan capture 2 kali ya. Oke. Yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan dulu. Kayaknya baru ada yang nyala nih. Oke, udah ya. Nah, untuk halaman pertama, silakan senyum dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat rekan-rekan.
Saya ingatkan di sini sekalian ya, kalau misalnya untuk mengisi resume sharing session, nanti dengan link yang akan saya kirim di grup, gitu aja sih. Terima kasih. Acara saya kembalikan ke Bu Dayu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Nadia. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu untuk sharing session malam ini. Terima kasih banyak Pak Andi untuk materinya ya Pak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dayu, Pak Andi. Terima kasih Mbak Dayu, Pak Andi. Bye. Terima kasih.